Kesibukan terlihat pada sebuah ruko yang menjual perlengkapan dapur tersebut. Karena selain banyaknya pembeli yang mengantri, di sana juga terdapat orang-orang yang membantu keluarga si pemilik ruko untuk memindahkan barang dari truk menuju ke lantai atas ruko yang akan mereka tempati. Rahma merupakan anak tertua dari keluarga tersebut, terlihat sedang asik menata kamarnya di lantai paling atas. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuknya. Tiba-tiba terdengar suara mirip seperti besi yang diseret di lantai keramik tersebut yang membuat Rahma merasa terganggu. Ia lantas berniat untuk menegur si pembuat suara yang sangat mengganggu itu, namun terhenti ketika terdengar suara dari telepon masuknya berbunyi nyaring. "Halo," ucap Rahma. Rizky meninggal. Kecelakaan tunggal jam 3 dini hari tadi," ujar suara dari seberang telepon. "Apa? Kau jangan bercanda, Ti. Tidak boleh mempercandakan nyawa orang." "Aku serius, demi Tuhan aku serius, Rahma." Rahma kemudian terduduk di ujung tempat tidur yang belum sepenuhnya ditata rapi. Untuk beberapa saat ia termenung, hingga akhirnya air matanya pun mulai berjatuhan di pipinya. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang wanita parubaya masuk dan alisnya tampak mengkerut begitu melihat Rahma yang sudah menangis sesenggukan. "Kenapa sayang?" tanya sang ibu lembut kepadanya. Rahma tak serta-merta menjawab, tapi ia langsung membenamkan wajahnya dalam pelukan sang ibu. Pelukan dan elusan ibunya mampu menenangkan si Rahma. Lalu setelah dirinya sedikit lebih tenang, Rahma pun kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi pada kekasihnya yang 2 bulan lagi akan menikah. Bu Hayati tak kalah kagetnya, ia benar-benar tidak menyangka akan hal itu. "Apa kabar itu sudah kamu buktikan? Kalau belum, ayo sekarang juga kita ke rumah Rizky," ujar ibunya tetap berusaha untuk tenang. Singkatnya mereka bertiga pun akhirnya berangkat, sementara 3 adiknya yang berumur 12 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun itu tetap tinggal dengan toko yang tertutup. Dalam perjalanan, Rahma sama sekali tak bisa merasa tenang. Ia terus menangis dan menangis. Sementara ibunya terus berusaha untuk menenangkan hati putrinya yang saat itu pasti sangat sedih karena kehilangan. Hingga sesampainya di rumah orang tua Rizky, bendera kuning sudah terpasang di depan rumah. Orang-orang pun sudah banyak berada di sana. Melihat kedatangan Rahma bersama orang tuanya, Ati yang merupakan saudara sepupu dari Rizky itu pun lantas menghampiri mereka bertiga. Ia langsung meluk Rahma dengan raut wajah yang sedih. "Kamu kuat, Rahma. Kamu pasti bisa melalui ini semua," ucapnya dengan tulus. Singkat cerita, semenjak hari itu, Rahma menjadi berubah tak seperti biasanya. Seperti yang terjadi hari itu, saat Apla yang merupakan adik bungsunya itu menangis kejar di tangga, Rahma hanya diam dan acuh saja, sehingga membuat ayahnya marah ketika mengetahui itu. Perdebatan mulut antara ayah dan anak itu pun terjadi, dan berakhir dengan Rahma yang masuk dalam kamarnya sambil membanting pintu dengan sangat keras sekali. Entah kenapa, tapi semenjak mereka tinggal di ruko tersebut, rasanya suasana harmonis di dalam keluarganya seketika menghilang. Yang ada di sana sekarang hanyalah kemarahan dan kemarahan yang semakin menjadi setiap harinya. Rahma pun sebenarnya menyadari hal itu, dan yang membuat dia bersama ketiga adiknya takut adalah pertengkaran kedua orang tuanya yang baru sekali seumur hidup mereka lihat. Bahkan pertengkaran itu mengakibatkan sang ayah keluar dari rumah. Keadaan saat itu benar-benar kacau, tak ada yang mau mengalah di antara mereka. Dan sudah hampir seminggu lebih ayahnya tak pulang ke rumah, tapi ibunya tak nampak sedih ataupun khawatir pada sang suami. Sikap ibunya itu sangat berbeda, seperti bukan dirinya. Karena ibu yang ia kenal sangat menyayangi sang ayah. Jangankan seminggu, 1 jam saja ayahnya tak mengabari, ibunya pasti sudah kalah kabut. Dan kala itu, Rahma ketemuan sama si Ati. "Aku pusing dengan keadaan di rumah sekarang, Ti." "Sabar ya, Rah." "Entah, Ti, kebetulan atau tidak, tapi aku rasa selama kami tinggal di ruko itu, keluargaku jadi tidak karuan. Keadaan panas dan bawaannya ingin marah-marah terus." "Apa jangan-jangan ruko itu yang bermasalah, Rah?" "Maksudmu apa, Ti?"
Ya bisa jadikan ruko yang kalian tempati saat ini itu semacam kayak dikirim guna-guna penghancur usaha yang juga berdampak pada rumah tangga orang tua murah. Alis Rama menggerut, apakah benar apa yang dikatakan oleh Ati? Tapi ruko-ruko di sebelah ruko itu menjual barang yang berbeda, Ti. Rasanya gak mungkin kalau salah satu dari mereka yang melakukan itu pada keluargaku. Mendengar hal itu, Ati pun mengangkat alisnya. Lurah, aku kan gak bilang yang mengirimkan guna-guna itu adalah salah satu dari ruko-ruko di sebelah ruko keluargamu itu. Lalu siapa, Ti? Ya entahlah, aku juga gak tahu, jawab Ati seraya mengangkat bahunya. Singkat waktu, perkataan Ati menjadi beban pikiran Rama saat itu. Apa benar keluarga aku terkena guna-guna? Sebenarnya aku tidak percaya, tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih. Batin Rama malam itu sambil menatap langit-langit kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara lari langkah-langkah kaki disertai dengan gebrakan pintu kamarnya. Kak, buka pintunya kak, kami takut kak, teriak adik-adiknya dari arah luar pintu. Rama pun lantas berlari ke arah pintu, dan ketika pintu dibuka, ketiga adiknya langsung masuk ke dalam kamar. Aplay menangis kencang dalam gendongan Laila. Rama cepat-cepat mengambil adik laki-lakinya itu dari gendongan Laila. Dia pun kemudian mencoba menenangkannya. Kenapa kalian pada lari-lari sih? Tanya Rama dengan raut wajah sedikit kesal. Mama kak, mama aneh, jawab Tina. Alis Rama menggerut, ia tak mengerti dengan jawaban sang adik. Aneh bagaimana? Mama nari kak, terus tadi pas aku mau antar Aplay ke kamar, mama malah marah dan ngomong teriak-teriak. Teriak-teriak? Enggak mungkin, rumah ini kan tidak terlalu besar, jadi kalau mama teriak kakak pasti dengar, ujar Rama yang belum percaya dengan perkataan adiknya. Tapi kami beneran gak bohong kak. Kakak gak bilang kalian bohong, tapi kalau mama teriak seperti yang kalian katakan itu, kakak pasti dengar, dan dari tadi kakak juga gak dengar apa-apa. Kemudian hening sesaat, dan tiba-tiba saja terdengar suara benda yang jatuh yang mengagetkan mereka. Rama lantas menaruh adik bungsunya di lantai, lalu ia berjalan pelan ke arah sumber suara. Alis Rama lagi-lagi menggerut ketika ia melihat meja yang sengaja diletakkan di dekat tangga oleh ibunya itu malah sudah terjatuh tanpa sebab yang jelas. Lama-lama dari arah kamar adik-adiknya itu, Rama mendengar suara seseorang yang tengah menyanyi, tapi dalam bahasa daerah yang sulit sekali dimengerti. Perlahan dengan langkah yang sedikit tertahan, Rama mendekati kamar adiknya yang tak terkunci tersebut. Di dalam ia melihat seorang wanita tengah duduk di ujung tempat tidur dengan posisi menghadap ke tembok. Mah, panggil Rama pelan, ragu-ragu tapi tetap ia beranikan. Namun sosok yang ia kira ibunya itu malah tak menjawab, malah nyanyianlah yang bertambah nyaring dari sosok tersebut. Mah, panggil Rama untuk kedua kalinya. Hening. Nyanyian nyaring tadi kini berganti dengan gumaman lirih yang hampir tidak terdengar. Lalu sosok itu tiba-tiba berdiri, namun masih dalam posisi menghadap tembok kamar itu. Dan tiba-tiba sosok yang ada di hadapannya si Rama itu tertawa mengigik, seketika membuat Rama kaget dan ketakutan. Dan tanpa aba-aba ia langsung berlari sekencang-kencangnya menuju ke kamar di mana adik-adiknya berada. Napasnya tak beraturan begitu ia sampai di dalam kamar, ketika adiknya pun nampak menatapnya sangat lekat. Kakak lihat dia juga. Rama berusaha mengatur napas dan bersikap setenang mungkin sebelum menjawab pertanyaan adiknya. Dia siapa? Perempuan yang nyanyi di dalam kamar kami kak. Dia selalu berada di sana setiap malam, menatap kami dari sudut kamar dengan mata merah menyala, ujar Laila. Kita ke bawah aja yuk. Ajak Rama pada adik-adiknya yang tampak takut untuk melangkah keluar dari kamar Rama. Tapi setelah dibujuk, akhirnya mereka bertiga pun mau diajak ke bawah. Toko sudah tutup malam itu, ya wajar saja karena malam sudah mulai larut. Di bawah, Rama mencari keberadaan ibunya, namun tidak terlihat dimanapun. Apakah Mama tengah membeli makanan? Pikir Rama dalam batinnya. Dan ketika Rama hendak ingin duduk, telepon di dalam kantung sakunya itu tiba-tiba berbunyi, dan itu adalah panggilan dari ibunya.
Dan setelah diangkat, rupanya saat itu ibunya tengah berada di luar dan akan pulang dalam 2 jam ke depan. Rama lega mendengar perkataan ibunya. Berarti apa yang dikatakan adiknya itu tadi tidak benar. Kalian lapar tidak? Ketika adiknya menggeleng, Rama pun tersenyum. Kemudian ia mengajak adik-adiknya untuk segera tidur. Kami tidak mau tidur di kamar, Kak. Lalu kalian mau tidur di antara tumpukan beras ini? Kami ikut kakak aja, raya ketiganya. Rama pun hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangguk. Ya sudah, tapi hanya untuk malam ini saja ya. Ketiganya pun langsung mengangguk pasti. Dan malam itu, mereka berempat tidur beralaskan karpet dan berbantalkan guling, berkumpul menjadi satu. Saat adik-adiknya sudah tertidur pulas, Rama mulai mendengar suara-suara aneh dari luar. Suara itu mirip seperti tembok yang dicakar-cakar, berlanjut dengan suara langkah kaki yang bolak-balik di depan pintu kamar. Rama terus berusaha menepis bayangan-bayangannya tentang hantu yang sedari tadi terlintas dalam pikirannya. Dari arah luar tiba-tiba terdengar suara isak tangis seseorang. Suaranya pelan, namun cukup membuat bulu kuduk berdiri. Mana di saat-saat seperti itu, Rama malah ingin buang air kecil. Tapi berhubung ia takut keluar kamarnya, Rama pun berusaha untuk menahannya. Tapi dengan keadaan yang mencekam seperti itu, Rama tak bisa lagi menahan keinginannya untuk segera menuju ke toilet. Akhirnya ia pun keluar kamar dengan langkah tergesa, berjalan melewati kamar adik dan orang tuanya. Dan sampailah ia di toilet, Rama lantas segera buang air kecil dan tiba-tiba saja dari luar pintu terdengar suara cakaran di dinding. Rama mencoba mencairkan suasana hatinya yang tegang dengan bernyanyi-nyanyi kecil. Tapi tiba-tiba nyanyiannya itu dilanjutkan oleh seseorang yang berada di luar toilet. Mendengar suara asing itu, Rama pun hampir menangis. Tubuh dan kakinya terasa gemetar hebat, takut tentu saja. Rama terdiam mematung sambil menggigit bibirnya selama beberapa menit di dalam toilet, dan anehnya suara orang di luar pun ikut menghilang. Setelah merasa aman, Rama pun keluar. Sunyi, hanya itu yang Rama rasakan ketika melangkah keluar toilet. Setengah berlari ia menuju ke kamarnya, akan tetapi saat tiba di depan pintu kamarnya, ia kembali melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan ibunya tersebut, tengah menyisir rambut di atas tempat tidur dengan posisi duduk menghadap sebuah tembok. Mama sudah pulang. Tiba-tiba suara di balik lemari mengagetkan si Rama, membuat refleks menengok ke arah suara. Dan ketika ia kembali menatap ke arah sosok wanita yang tadi duduk, wanita itu rupanya sudah tidak ada lagi di sana. Napas Rama turun naik. Ia melihat ke sekeliling, mencari-cari keberadaan wanita tersebut, namun sama sekali tak ada tanda-tanda keberadaannya. Apakah aku baru saja berhalusinasi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Rama memukul pelan kepalanya sendiri, berharap keadaan aneh itu kembali menjadi normal setelahnya. Ia melihat adik-adiknya sudah tertidur lelap beralaskan sebuah karpet. Rama pun akhirnya berbaring di dekat adiknya, berusaha untuk memejamkan matanya. Namun baru saja ia terpejam, bayangan sosok wanita itu dan suara aneh di luar toilet tadi membuatnya kembali membuka matanya lebar-lebar. Rama tak bisa tidur, ia sangat berharap agar ibunya segera kembali pulang ke rumah. Dan setelah cukup lama melawan rasa takutnya tersebut, dari arah pintu kamar terdengar suara ketukan yang diiringi panggilan lembut ibunya. Rama, adik-adikmu di mana? Rama bergegas bangun dan membuka pintu. Ibunya berdiri dengan raut wajah khawatir, segera melihat ke dalam kamar Rama ketika pintu baru saja dibuka. Ia menghela napas lega begitu melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas. Mama kemana aja, Ma? Tadi adik-adik menangis dan memaksa tidur sama Rama. Mama ada urusan mendesak terkait usaha kita, Nak. Mama terpaksa keluar untuk menyelesaikan masalah itu, ucap ibunya pelan. Ma, aku tidak nyaman tinggal di ruko ini. Adik-adik juga sama, makanya mereka memaksa untuk tidur di sini, Ma. Sudah, Nak. Mama sudah cukup tertekan dengan masalah usaha ini, jadi tolong jangan tambah masalah lagi buat Mama. Rama hanya menarik napas panjang mendengar jawaban dari ibunya.
Entah seberat apakah masalah Mama sehingga Mama tak mau mendengarkan perkataanku, batin Rama kala itu. Dan setelah kedatangan ibunya, keadaan yang semula mencekam kini sudah normal kembali. Tapi tetap saja Rama tidak bisa tidur sepanjang malam. Singkat waktu, keesokan paginya dengan mata yang tampak kurang sehat, Rama berpamitan untuk keluar. Ia menemui Ati. Rama pun menceritakan semua yang ia alami semalam pada temannya tersebut. Aku yakin Rah, rukomu itu sudah terkena kiriman kunah-kunah. Sebaiknya kamu temui ustadz atau orang pintar yang mengerti dengan hal seperti itu. Tapi aku gak tahu kemana harus mencari orang seperti yang kamu katakan itu, Ti. Ati terdiam, helaan napasnya terdengar sangat jelas. Begini saja, bagaimana kalau kita temui Jubai? Katanya kan dia itu punya kembaran gaib dan bisa melihat sebangsa makhluk halus. Jubai? Iya, teman almarhum Rizky itu, ingat gak? Tapi dia kan sudah pindah kerja, Ti. Tidak, Iya, dulu sempat pindah, tapi karena suatu hal dia dikembalikan lagi ke tempat kerja lamanya. Jadi, apakah sekarang saja kita temui dia? Rama menghela napas panjang hingga pada akhirnya dia pun mengangguk. Keduanya pun kemudian menaiki motor berwarna merah hitam tersebut untuk menuju ke tempat kerjanya si Jubai. Singkatnya sesampainya mereka di area tempat kerja Jubai, Ati langsung turun dari motornya dan berjalan masuk melewati pintu kaca itu. Sementara Rama, ia masih duduk di atas motornya dengan helm yang masih terpasang di kepala. Dan tidak berapa lama, Ati keluar bersama seorang laki-laki muda yang sepantaran Rizky yang mengenakan kemeja putih tersebut. Saat melihat Rama, Jubai langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain dan ia bersikap seolah tidak nyaman dengan kehadiran Rama di sana. Sebagai seorang yang perasa, Rama itu tahu walau Jubai tidak mengatakan apa-apa. Kalian berdua kenapa bengong? Ujar si Ati. Maaf, aku sebenarnya masih banyak kerjaan dan nanti setelah pulang kerja aku akan menghubungimu. Ujar Jubai pada Ati. Aku? Kenapa aku? Kan yang bermasalah Rama bukan aku. Jubai tak menjawab, ia lantas segera berbalik untuk masuk. Keterlaluan, dia bersikap seolah aku ini tidak ada. Ujar Rama yang tersinggung. Ati hanya mengangkat bahunya. Ia pun tak tahu kenapa Jubai bersikap seperti itu pada Rama. Padahal setahunya antara Rama dan Jubai tak pernah ada masalah. Singkat waktu, malam itu saat Rama dan adik-adiknya sedang menyantap makan malam, ayahnya datang dalam keadaan yang tidak seperti biasa. Wajahnya pucat dan tubuhnya pun terlihat kurus. Rama mendengar jelas ketika ayahnya memohon-mohon untuk kembali lagi. Namun entah apa yang sudah terjadi antara keduanya hingga membuat ibunya sama sekali tak mau menerima kedatangan sang ayah. Saat akan pergi dari ruko itu, ayahnya lebih dulu menemui si Rama. Ruko ini panasan, keluarga kita yang tinggal di sini akan hancur. Ikutlah bersama abah kita tinggalkan ruko ini ya nak. Rama menatap sang ayah. Ingin sekali ia ikut bersama ayahnya, tapi ia tak mungkin meninggalkan ibunya seorang diri di ruko tersebut. Rama, ajaklah adik-adikmu kita pergi dari sini. Maaf, Bah, tapi aku tidak akan pergi kalau Mama tidak ikut kita. Singkat cerita, sepulang ayahnya dari sana, Rama berusaha membujuk ibunya untuk segera pindah dari ruko itu. Tapi yang Rama dapat hanyalah omelan dan bentakan dari sang ibu. Bahkan makin kesini, ibunya terlihat seperti sudah tak peduli dengan keadaan sekitar. Yang ia pikirkan hanyalah tentang usahanya yang bermasalah, membuat Rama benar-benar kesal. Ditambah lagi ketika adiknya tak ada yang mau tidur berpisah darinya. Setiap malam mereka terus memaksa tidur di kamar si Rama. Kak, aku tidak mau dengar apa-apa. Kalian pergilah masuk ke dalam kamar kalian. Aku tidak mau kalian tidur di sini lagi. Badanku sakit gara-gara tidur di lantai. Bentak si Rama. Apel menangis mendengar Rama yang malah membentaknya. Sementara Laila hanya menatap kakaknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian setelahnya pintu kamar pun ditutup kencang oleh si Rama. Padahal adik-adiknya baru beberapa langkah pergi meninggalkan pintu itu. Rama memijit kepalanya yang terasa sakit. Rasanya sulit sekali untuk mengendalikan emosinya saat itu. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi chat dari si Ati.
Dengan enggan Rama meraih HP-nya lalu membaca isi chat yang sangat panjang tersebut. Dan inti dari pesan itu ialah Ati yang menyampaikan apa yang dikatakan Cubai padanya, bahwa ketika ia bertemu Rama tempo hari, ia melihat sosok berwajah buruk yang terus menyisir rambutnya sambil bernyanyi berada tepat selangkah di belakang si Rama. Jantung Rama berdebar sangat kencang. Ia seketika langsung melihat ke sekeliling kamarnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Rama, kamu harus berhati-hati. Sosok itu membawa arah buruk untuk kau dan keluargamu. Cubai bilang, bila kau merasa marah, jangan lepaskan kemarahanmu itu. Tapi sebaliknya, kamu harus bersabar, karena amarahmu itu bisa memperburuk keadaan keluargamu. Pesan Ati padanya. Dan malam itu juga, Rama langsung berwudu dan berniat untuk sholat yang sudah sangat lama ia tinggalkan. Namun saat ia bersujud, di bagian punggungnya terasa sangat berat. Dan jujur saja ketika itu, Rama benar-benar tidak khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Pikirannya melayang-layang memikirkan rentetan kejadian aneh di dalam rumahnya itu. Dan lama-kelamaan, rasa berat pada punggungnya itu berubah menjadi rasa panas yang membakar. Dan tiba-tiba saja, terdengar suara dari sudut ruangan kamarnya. Suara menggigit membuat bulu kuduknya seketika merinding. Rama yang memang sholatnya tidak khusyuk itu pun langsung berlari keluar kamar dengan masih memakai mukena. Ia menangis ketakutan sambil berteriak-teriak memanggil sang ibu yang saat itu entah berada di mana. Tiba-tiba saat ia menuruni tangga, Rama merasa seperti ada seseorang yang mendorongnya dari belakang. Tangan itu begitu terasa mendorong tubuhnya hingga membuat Rama kehilangan keseimbangan dan dia pun terjatuh. Untungnya pada saat Rama didorong itu, ia sudah berada di beberapa anak tangga terakhir sehingga ia tidak mengalami luka-luka serius. Dia pun hanya meringis menahan sakitnya. Tapi anehnya, sedari tadi ia sama sekali tidak melihat ibunya. Dengan tertatih, Rama kemudian berjalan keluar. Karena pada saat itu, pintu ruko masih terbuka sebagian. Dan di saat sedang mencari-cari keberadaan ibunya di luar, tiba-tiba saja Rama mendengar suara teriakan adiknya yang sangat nyaring sekali. Laila berlari tergopoh-gopoh keluar sambil terus berteriak tanpa henti. Tolong adik-adik, Mama. Isak Laila tak bisa meneruskan kata-katanya. Rama yang seolah tahu apa yang terjadi, lantas menyuruh adiknya untuk meminta bantuan pada orang-orang di sekitar tempat itu. Sementara dirinya langsung berlari menuju ke kamar adiknya yang masih tertinggal di sana. Dan setibanya di kamar adiknya tersebut, Rama dibuat terkejut. Astaga, Mama! Teriak Rama begitu melihat ibunya yang sudah seperti orang kerasukan tengah memukuli kedua adiknya. Sudah. Diam kau. Mereka harus mati malam ini juga. Kamu bukan mamaku. Mamaku tidak akan memukul anak-anaknya seperti ini. Rama mendorong tubuh ibunya hingga jatuh ke lantai. Dan anehnya dengan dorongan yang tidak seberapa itu, ibunya langsung pingsan. Rama pun kemudian langsung memeluk kedua adiknya itu dengan sangat erat. Dan tidak berapa lama, datanglah Laila bersama dengan beberapa orang-orang yang merupakan tetangga ruko mereka. Tanpa bertanya apa yang sudah terjadi, orang-orang itu segera membantu. Tapi sesekali mereka melihat ke sekeliling seolah sedang memeriksa sesuatu. Ayahnya Rama yang entah bagaimana sudah berada di antara mereka. Ia mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang sudah mau membantu keluarganya tersebut. Ruko bapak ini sebelumnya sudah beberapa kali ditempati orang-orang. Tapi semua yang pernah menempati ruko ini selalu mengatakan kalau hawa di sini sangat panas. Dan mereka juga kerap kali mengalami gangguan-gangguan yang tidak masuk akal. Mulai dari kompor gas yang menyala sendiri, pintu kulkas yang terbuka tiba-tiba, air keran menyala padahal tidak ada siapa-siapa yang menghidupkannya. Pokoknya masih banyak cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang ruko ini. Meskipun begitu, tapi kami yang berada di sebelah sama sekali tidak pernah merasakan gangguan-gangguan seperti itu, Pak. Ujar salah seorang warga kepada ayahnya Rama. Cuma kami sering melihat seorang wanita dan anaknya warawiri keluar masuk ruko bapak saat ada pembeli. Awalnya kami mengira itu adalah salah satu pembeli di toko bapak. Tapi ternyata ia juga ada saat ruko sudah tutup dan menghilang secara tiba-tiba setelah bolak-balik di depan ruko. Sambung yang lainnya.
Saya percaya dengan apa yang bapak-bapak katakan itu. Ruko ini memang ada penunggunya, dan penunggunya tidak senang jika ruko ini dihuni oleh orang lain, ujar ayahnya Rama. Tapi saya meminta izin pada penunggu ruko ini untuk tinggal selama beberapa hari lagi di sini, guna mempersiapkan kepindahan kami ke ruko yang baru. Dan selama beberapa hari itu, jangan lagi kalian ganggu kami, ucap ayah Rama, seraya mengedarkan pandangannya ke segala arah di dalam toko tersebut. Ucapannya juga diikuti dengan anggukan bapak-bapak yang lain yang ada di situ. Dan setelah ayah Rama berujar begitu, tiba-tiba suara benda kaca jatuh mengagetkan semua orang yang berada di situ. Suara tanpa wujud itu menyita semua perhatian orang-orang, membuat mereka saling pandang sebelum ayahnya berpamitan untuk pulang dengan raut wajah ketakutan. Malam itu, mereka beristirahat dengan keadaan yang benar-benar mencekam. Namun anehnya, kejadian aneh itu tidak terjadi lagi, sampai Rama dan keluarganya resmi pindah dari tempat itu. Meskipun awalnya, sang ibu bersikeras tidak mau pindah. Dan singkat cerita, setelah pindah dari ruko tersebut, Rama mulai merasakan kehangatan pada keluarganya kembali. Tak ada pertengkaran lagi antara mereka. Jubai, panggil Rama ketika mereka bertemu di salah satu tempat perbelanjaan di kota itu. Jubai pun menoleh dan nampaknya ia tak bisa mengalihkan pandangannya pada Rama. Tapi sebenarnya yang ia lihat bukan Rama, melainkan sosok wanita cantik yang mengikuti si Rama. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan update dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.